besar anugerahnya, amin, haleluya. Oh besar kuasanya, amin, haleluya. Tak terhitung, tak teringat kasihnya, amin, haleluya. Oh besarlah kasih Allah, amin. Oh besar anugerahnya, amin, haleluya. Oh besar kuasanya, amin, haleluya. Tak terhitung, tak teringat kasihnya, haleluya. Oh besarlah kasih Allah, amin, haleluya. Oh besar anugerahnya, anugerah Tuhan Yesus, dan Kau luar biasa Bapa. Oh besar kuasanya, amin, haleluya. Tak terhitung, tak teringat kasihnya, amin, haleluya. Oh besarlah kasih Allah, amin, haleluya. Oh besar anugerah Tuhan Yesus, besar anugerah-Mu. Oh besar kuasanya, amin, haleluya. Tak terhitung, tak teringat kasihnya, amin, haleluya. Oh besarlah kasih Allah. Oh besar anugerah Tuhan Yesus Bapakku. Oh besar kuasanya, amin, haleluya. Tak terhitung, tak teringat kasihnya, amin, haleluya. Oh besarlah kasih Allah, amin. Dalam Efesus pasal 3 ayat 18 demikian firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Tuhan Yesus sudah melakukan yang terbaik dalam hidup kita, yang paling sempurna. Oh besar anugerahnya, anugerah Tuhan Yesus. Oh besar kuasanya, amin, haleluya. Tak terhitung, tak teringat kasihnya, amin, haleluya. Oh besarlah kasih Allah, amin, haleluya. Oh besar anugerah Tuhan Yesus, amin, haleluya. Oh besar kuasa Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tak terhitung, tak teringat kasihnya, amin, haleluya. Oh besarlah kasih Allah, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi,
karunia Tuhan, punya mula kerajaan. Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Oh, besar, besar anugerah Tuhan Yesus. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Oh, besar, besar anugerahnya Bapa Tuhan Yesus. Oh, besar, besar kuasanya. Amin, haleluya. Tak terhitung, tak terbilang kasih-Nya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung, mulia dan kudus. Oh, besar, besar anugerah Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Oh, besar, besar kuasa-Mu Bapa. Amin, haleluya. Tak terhitung, tak terbilang kasih-Nya. Amin, haleluya. Oh, besar, besarlah kasih Allah. Amin, haleluya. Oh, besar, besarlah kasih Tuhan Yesus. Segala puji dan hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan dan segala-galanya Bapa. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Izinkan sebentar kami membaca firman-Mu Tuhan. Kuduskan dan layakkan kami Bapa untuk terima firman-Mu, supaya kami melangkah di dalam rencana-Mu yang sempurna. Ampuni dosa kami, ampun Bapa. Perbarui tubuh, jiwa, roh kami, pikiran kami Bapa, sehingga kami layak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, Engkau maha baik, sempurna kasih-Mu Tuhan. Kami hidup sampai detik ini, pada minggu malam tanggal 23 Januari 2022. Ini semua karena anugerah-Mu. Biar kami senantiasa ada di dalam kasih karunia Tuhan, berada di dalam anugerah-Mu Tuhan, sampai suatu hari kelak kami hidup bersama Engkau di surga buat selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Oh, besar, besarlah kasih Allah. Amin, haleluya. Oh, besar, besarlah kasih Tuhan Yesus. Amin, amin, haleluya. Terima kasih. Shalom dan selamat malam. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada minggu malam tanggal 23 Januari 2022. Semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kita yang baik. Kita semua orang berdosa, kita semua orang yang tidak benar di hadapan Tuhan. Saya pribadi bukan orang benar, kita menjadi benar karena Tuhan Yesus. Setiap kita akui di hadapan Tuhan bahwa kita adalah orang yang dulunya bejat, hidup di dalam keadaan dosa, hidup di dalam hamba dosa. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kita saat ini menjadi hamba kebenaran. Dan kita sudah minta ampun sama Tuhan. Dan hari demi hari kita melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Untuk itu mari kita rajin baca Alkitab. Dan kita minta ampun sama Tuhan. Supaya kita diizinkan sama Tuhan. Dididik, dibina, diajar, diingatkan selalu. Untuk kita melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi kita hidup ini, life is learning. Hidup adalah proses belajar terus menerus, tidak pernah berhenti. Karena kita senantiasa di dunia banyak godaan, banyak cobaan, banyak tantangan. Kadang-kadang kita sudah taubat, berbuat benar, kena godaan, kena dunia ini, akhirnya kita dosa lagi sama Tuhan. Lalu mari kita selalu mau dekat dengan Tuhan, supaya kalau kita jatuh di dalam dosa, kita minta ampun sama Tuhan, supaya Tuhan memberikan kekuatan buat kita
dan memperbaiki kehidupan kita, supaya kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan, supaya kita tidak melakukan hal yang menyakitkan hati Tuhan. Jangan kita selalu mendukakan hati Tuhan, mendukakan Roh Kudus, tapi mari kita berusaha kerja keras, berjuang, mau mematikan salib, mau artinya menanggung salib, ya, mematikan daging, maksud saya, mohon maaf, mematikan daging, menanggung salib, ya. Jadi penyangkalan diri itu bicara rendah hati, memikul salib, ada harga yang harus kita bayar demi Kristus, demi hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Amin. Saya mau baca saat ini 2 Korintus pasal 8. Puji Tuhan. Kemarin kita sudah akhiri pasal 7, sekarang malam ini pasal 8 ayat 1 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu di dalam kasih-Mu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagi kamu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaan itu. Hendaklah pelaksanaan sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukan itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapatkan keringanan, tapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhannya yang besar itu, ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Bersama-sama dengan dia, kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Bersama-sama dengan mereka, kami utus seorang lain lagi, yakni saudara kita yang telah beberapa kali kami uji dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Dan sekarang ia makin berusaha karena besarnya kepercayaannya kepada kamu. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasih-Mu dan bukti kemegahanku atas kamu. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 24. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Mari bersama saya Bapak Ibu, kita semangat yang tinggi. Semangat yang tinggi, yaitu rajin baca Alkitab, berdoa, banyak merenungkan firman Tuhan, dan kita koreksi diri kita evaluasi diri kita, supaya kita perbaiki kalau hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan, seperti surat Rasul Paulus kepada Korintus di 2 Korintus pasal 8 ayat 21 menjadi pegangan kita bersama, yaitu karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan,
tetapi juga di hadapan manusia. Amin. Ada vertikal, dimensi horizontal. Ini pegangan konsep keselamatan kita. Konsep keselamatan iman Kristiani adalah konsep salib. Yaitu bicara vertikal, dimensi garis vertikal, dimensi horizontal. Yaitu harus menjaga hubungan baik, hubungan sehat dengan Tuhan, maupun dengan hubungan sesama. Kita harus menjadi berkat, hidup menyenangkan bagi Tuhan, berdampak bagi kerajaan Allah. Seperti kita puji-pujian, saya menyanyikan puji-pujian dan menyampaikan firman Tuhan. Demikian Bapak Ibu kalau bisa sebarkan berita-berita firman Tuhan dari para hamba Tuhan yang membangun dan membawa kita untuk lebih tinggi dalam Tuhan. Untuk kita berakar di dalam iman, pengharapan, kasih kita kepada Tuhan, harus kita sebarkan berita firman. Berarti kalau kita beritakan firman, itu taat kepada firman Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita ini sehat di hadapan Tuhan, vertikal. Horizontal juga sehat. Kita tidak boleh nyakitin sama manusia. Dan kalau terjadi saling menyakitin, mari kita minta ampun, saling minta maaf. Dan kita bergandengan tangan lagi. Jangan pernah ada dendam, dengki, benci. Tidak boleh Bapak. Kecuali kalau mereka yang dendam dengki sama kita, ya kita minta maaf. Tapi tidak bisa jadi sahabat yang baik. Karena mereka benci. Tapi kalau mereka welcome, mari kita sama-sama maunya Tuhan. Seperti sama. Tuhan kalau sudah bikin nasihat keras kepada Yudas Iskariot. Tapi Yudas Iskariot tidak mau bertobat. Malah dia bunuh diri dia. Kalau kita baca di Kisah Rasul. Ya sudah, kita tidak bisa apa-apa. Yang penting diri kita. Karena ikut Yesus itu pribadi-pribadi, saudara. Persoalan orang lain, yang penting orang lain itu seperti saya. Malam ini memberitakan firman Tuhan. Mari kita bertobat. Diri saya mau bertobat. Saya mau cinta Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Harus tidak menjadi batu sandungan. Mari usahakan kita. Supaya kita menjadi berkat. Menjadi karam, menjadi terang. Menyenangkan hati Tuhan secara vertikal dan secara horizontal. Mari kita saling mengasihi. Supaya kita menjadi surat yang terbuka. Sehingga orang lain bisa menilai. Oh, ternyata dia orang Kristen. Di dalamnya ada kasih Tuhan. Supaya hidup kita kelak nanti Bapak Ibu. Karena semua nanti ada penghakiman. Seperti itu di dalam Ibrani pasal 9:7 saudara. Saya mau sampaikan ini. Makanya pentingnya kenapa kita harus baik di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, di hadapan Tuhan dan manusia. Karena suatu hari kelak ada penghakiman. Coba di Ibrani pasal 9:7. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesuatu dihakimi. Masuk di dalam penghakiman apabila kita dalam hidup ini banyak berbuat salah. Akhir hidup kita banyak berbuat salah. Contoh kalau kita di dunia sedang berbuat salah, bertindak pidana, pasti masuk dalam proses penghakiman. Tapi kalau kita tidak pernah berbuat salah, yang tidak mungkin ada masuk proses penghakiman kan? Seperti saya tidak pernah berbuat salah apapun, tidak melanggar hukum-hukum Tuhan maupun hukum-hukum manusia, ya termasuk Bapak Ibu semua, tidak mungkin dipanggil polisi. Tapi kalau sampai kita melanggar ketentuan hukum-hukum ini sudah tetapkan, pasti kita panggil polisi. Kalau kita salah, ada dua alat bukti. Masuk proses pidana, bisa masukkan penjara. Setelah masuk penjara, sebagai terdakwa, masuk dalam proses pengadilan. Kalau terbukti bersalah, bisa masuk di penjara, dihukum, saudara. Demikian juga kita. Kalau kita bersalah, hidup selama di dunia ini, banyak salah-salah, biarpun kita sudah percaya Tuhan, tapi hidupnya tidak bertobat. Tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan, maka akan masuk dalam proses penghakiman. Tapi kalau masuk di dalam Kristus, hidup di dalam pertobatan, hidup sungguh sama Tuhan. Saya kasih ayat penutup di dalam Roma pasal 8 ayat 1. Ini berlaku firman Tuhan. Pokoknya saya hidupi ikut firman Tuhan. Ini aja menjadi pegangan kita. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sepadan dengan firman Tuhan. Roma 8 ayat 1 sebagai terakhir. Demikianlah sekarang kita tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini yang ada di dalam Kristus artinya konsisten dari hidup kita saat ini. Sampai akhir hidup kita senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak bercacat celah. Karena Tuhan berfirman dalam 1 Tesalonika 5 ayat 3. Supaya tubuh jiwa kita terpelihara sempurna. Tidak bercacat celah. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita harus berjuang. Harus pikul salib. Ada bayar harga. Penyangkalan diri. Kita rendah hati. Kita bertobat Bapak Ibu. Seandainya waktu tahun 2021 sampai hari ini kalau Bapak Ibu masih ada kesalahan-kesalahan. Selagi kita hidup. Selagi berarti Tuhan berikan kesempatan. Mari kita perbaiki diri kita. Kita minta ampun sama Tuhan. Dan kita minta Roh Kudus kan menopang hidup kita. Dan kita komit dengan Tuhan. Hidup di dalam pertobatan. Hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena Tuhan itu cinta kita semua. Karena besar kasih karunia Tuhan.
dan Tuhan akan memberkati kita semua. Dan Tuhan mau supaya kita suatu hari kelak masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna, hidup kekal di surga buat selama-lama. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Oh, besar, besar anugerahnya Bapa. Amin. Haleluya. Oh, besar, besar kuasanya. Amin. Haleluya. Tak terhitung, tak teringat kasihnya. Amin. Haleluya. Oh, besar, besarlah kasih Allah. Amin. Haleluya. Oh, besar, besar anugerahnya Bapa. Amin. Haleluya. Oh, besar, besar kuasanya. Amin. Haleluya. Tak terhitung, tak terbilang kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Oh, besar, besarlah kasih Allah. Amin. Haleluya. Oh, besar, besarlah kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur istirahat, berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Dan Tuhan sebagai Raja, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Sentral kita adalah Tuhan Yesus sebagai Bapa Juru Selamat dan Tuhan kita yang besar, ajaib dan dahsyat. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.